merah-merah, sementara Filipina memakai jersey berwarna biru-biru. Pertandingan akan segera dimulai dan ini adalah line up dari Indonesia. Kita lihat Bung Maruf, tidak ada kejutan di sana. Memang ini adalah tim utama. Ya, ini adalah line up yang nyaman ya. Ada Beckham sebagai pengatur ritme, kemudian ada kita tahu ada Dewangga, kemudian ada Marcelino, Witan, Muhammad Ramdan, kemudian Rizky, dan tentu saja adalah kapten tim dan adalah pemain di bangku cadangan. Ferrari harus mulai dari bangku cadangan. Dan sangat dalam ya. Betul, bangku cadangan kubu Indonesia, jadi rotasi pun juga akan dilakukan dengan sangat nyaman. Betul. Robert James Gear kita lihat pelatih dari Filipina, dan tentunya pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Rowan Arumugan dari India bersama dengan timnya, dan pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung serahkan kepada rekan saya Bung Maruf Erlumi, dan tentunya juga ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Peluang yang cukup bagus mengingat persaingan di grup ini tidak terlalu ketat seketat di grup B, Bung Maruf. Iya, ini adalah grup yang cukup nyaman sebenarnya untuk Indonesia ketika hanya bertemu dengan Kamboja, kemudian Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Kalau dibandingkan dengan grup B, memang grup B lebih bisa layak untuk kemudian disebut sebagai grup neraka, karena di sana ada Malaysia, ada Vietnam, ada kemudian juga Thailand, Singapura, dan Laos yang selama ini memang menjadi rival seteru klasik dari timnas Indonesia. Ya, sematerikan rumput sintetis saat Indonesia menjadi juara Piala AFF U23 saat itu, Bung Maruf. Ya, dan sekarang sudah bagaimana kemudian persiapan yang sangat baik yang dilakukan oleh Kamboja sebagai tuan rumah. Dilakukan perombakan secara besar-besaran, stadion menggunakan single seat 90%, stadion juga memang dengan tanpa atap, dan kemudian rumputnya juga mendatangkan ahli dari Jepang, dan ini sudah memang rumput alami dan mendapatkan pujian dari para peserta. Bahkan Vietnam yang bisa mengeluh soal lapangan pun, media Vietnam mengatakan bahwa ini adalah bentuk yang sangat bagus dari persiapan Kamboja sebagai tuan rumah. Rumput ini dan stadion ini jauh lebih bagus dibanding saat SEA Games di Vietnam, Bung Maruf. Iya, Vietnam bahkan semuanya mengeluh ya, termasuk Indonesia juga sempat mengeluhkan kondisi lapangan, karena memang lapangannya tidak terlalu bagus dan itu dianggap sangat mengganggu permainan dari timnas Indonesia. Filipina langsung melakukan tekanan, sangat berbahaya pemirsa. Di kotak penalti ada Rizky Ridho. Ada Marcelino langsung datang dari Belgia untuk memperkuat tim SEA Games. Coba untuk berani mentargetkan mereka bisa mendapatkan minimal medali perunggu. Oh, Marcelino Ferdinand berbahaya di kotak penalti tadi. Shooting langsung, ditepis dengan sangat baik kita lihat oleh Quincy. Shooting kaki kanan, bukan kaki terkuat dari Witan Sulaiman tadi, Bung Maruf. Iya, kombinasi yang sangat baik, kombinasi sangat menjanjikan ketika Marcelino bergerak kemudian dengan Ramadan Sananta, dan ada bola rebound yang kemudian siap disambut dengan sangat baik melalui tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bola rebound, dan memang ini adalah salah satu kemampuan dari seorang Witan Sulaiman. Jauh kepada Arhan Pratama, berhadapan dengan Pak Kolo. Arhan angkat langsung di kotak penalti, berbahaya. Gagal tadi. Tidak bisa diraih oleh Schroyer tadi, Bung Maruf. Total 4 kali Indonesia menjadi runner-up sejak dilakukan batasan di Under 23 ya. Dan terakhir adalah di tahun 2019 di bawah pelatih dari Indra Safri. Terakhir tahun 2021 kita hanya menempati posisi ketiga atau mendapatkan medali perunggu setelah memenangkan adu penalti menghadapi Malaysia, dikalahkan oleh Vietnam di partai semifinal dengan skor telak 3-0 setelah juga kalah di laga fase grup dari Filipina. Arhan Pratama lempar ke dalam yang sangat jauh, arahkan tadi maksudnya kepada Witan tapi gagal. Raihan shooting langsung, tepat pada dalam penjaga gawang Quincy Kamerat, dan tangkapan cukup lengket tadi. Sangat baik syuting dari Raihan tadi, Bung Maruf. Ya, pada situasinya sebenarnya mendapatkan tidak dalam posisi yang nyaman untuk melakukan tembakan, tapi bagaimana tadi sebuah tembakan lurus cukup tenang, dan kemudian sayang yang masih bisa diamankan dengan baik oleh Quincy tadi. Tactical berarti nanti diharapkan ada sedikit perubahan yang signifikan ya bagaimana cara membongkar. Sangat baik Rio Fahmi di kotak penalti. Langsung kita lihat shooting Schroyer. Peluang yang cukup terbuka dari Schroyer, pemain asal Persik Kediri ini gagal tadi. Indra Safri meminta lebih tenang lagi. Menurut saya agak persoalan adalah keputusan dari Rio Fahmi yang memberikan cutback ya, padahal dalam posisi tidak mendapatkan pressure sama sekali. Tadi sempat Ramadan Sananta agak protes, kenapa bola justru diberikan ke belakang, tidak sedikit di depan. Kita lihat, protes, dan protes. Kenapa dia tidak bawa dulu? Betul, dan kemudian juga bagaimana cara bertahan. Rio Fahmi angkat lagi, silakan langsung Indonesia. Marcelino Ferdinand. Alhamdulillah, Indonesia akhirnya mampu mencetak gol lewat umpan Rio Fahmi yang diselesaikan oleh Marcelino Ferdinand.
dengan sekali sentuh dan sangat baik tadi menyasar di sudut kanan bawah penjaga gawang dari Filipina ini dikawal oleh Kamera tadi, sehingga membuka skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia atas Filipina pada pertandingan pertama Grup A di SEA Games 32 Kamboja Bung Maru. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kombinasi umpan yang sangat baik kali ini yang diberikan oleh Rio Fahmi, dieksekusi dengan sangat sempurna yang dilakukan oleh Marcelino, membuat pemain ini mencetak 11 gol sepanjang karirnya. Gol pertama timnas Indonesia di SEA Games 2023. Langsung ke depan dipaksakan oleh Irfan Dewangga. Schroyer balik ke bawah. Alif dan wasit Rowan Amulugan baru saja menuai peluit panjang tadi pertandingan babak pertama Indonesia melawan Filipina pada Grup A SEA Games ke-32 Kamboja, dan skor masih tetap 1-0 buat Indonesia lewat gol yang diciptakan oleh Marsuna Ferdinand. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial berikut ini. Fatur Rahman yang memang terlihat tidak terlalu baik tadi penampilan Schroyer, masih agak sedikit gamang Bung Maruk melihat. Oh, cakap baik tadi Beckham, Marsuna Ferdinand ke tengah langsung syuting. Oh, apa yang terjadi? Peluang yang sangat baik sesungguhnya dari Muhammad Fajar Fatur Rahman tadi Bung Maruk. Rizky Ridho, main asal Persija Jakarta musim depan, lakukan. Oh, ditepis gagal Rizky Ridho. Bisa bangun tekanan. Irfan Johari sangat baik. Tovani, Johari lagi. Johari syuting dan gol. Alhamdulillah. Johari mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat kerjasama yang sangat baik dengan Tovani untuk menjebol gawang Quincy Kamerat. 6 gol sudah bersarang ke gawang Quincy saat bertemu Indonesia di ajang SEA Games dengan Indonesia Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan tadi, bagaimana terus menekan, menciptakan peluang, ada miskomunikasi. Tapi kita saksikan bagaimana kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi. Dua pemain berkombinasi dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna oleh Irfan Johari. Dari sudut yang sangat sempit, Johari mampu menaklukkan Quincy Kamerat dengan tendangan yang terukur di sudut kiri gawang. Alif, Rio Fahmi, masih Rio, angkat, Fatur Rahman, alhamdulillah, Muhammad Fatur Rahman membuat Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua, di sisa-sisa pertandingan babak kedua. Menerima umpan yang sangat baik dari Rio Fahmi. Satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman, langsung menghujam untuk bisa menjebol gawang Quincy Kamerat. Menjadi 3-0, Indonesia sudah 7 gol. Quincy Kamerat dibobol gawang Indonesia di 2 ajang SEA Games, di Vietnam dan juga di SEA Games Kamboja ini. Sujud syukur dari pelatih Indra Safri, mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan untuk tim Indonesia yang saja ini catatannya cukup baik untuk bisa memperbesar peluang Indonesia menapaki babak semifinal dari Grup A cabang sepak bola SEA Games 32 Kamboja. Dan wasit Rowan Amulugan dari India telah meniup peluit panjang tanda pertandingan babak kedua Indonesia Filipina dan skor 3-0.